Ya, saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Cukup luar biasa perdebatan kita pada malam hari ini terkait dengan Perpres mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Tadi di sisi sebelah kanan saya mengatakan sebaiknya Perpres itu dicabut saja. Tapi bagaimana pendapat Bu Irma? Betul. Pendapat Komisi 9, ya, Perpres ini tetap jalan. Silakan kalau mau judicial review. Silakan. Karena menurut Bang Firdaus pun sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting permennya, peraturan menterinya nanti kita kawal, gitu loh ya, kita kawal. Itu saja kalau dari Komisi 9. Kami sudah diskusikan itu dan kita akan kan kita sudah lihat satu-satu bahwa menurut kami tidak ada yang bermasalah. Nah, hanya nanti detail turunannya di peraturan menteri yang kita tunggu. Nah, yang menjadi masalah yang dikhawatirkan Said Iqbal, yaitu tadi peraturan menterinya lama turun, kemudian berantakan semua akhirnya. Itu yang Komisi 9 juga. Iya, kita akhirnya jadi masalah. Maka kemudian Komisi 9 memfokuskan ya terkait masalah permen ini. Gitu. Kita terus terang aja ya dengan aduh Mbak, yang namanya sekarang ini dengan adanya 3 juta ada 1,552 tenaga kerja ilegal kita di Malaysia itu luar biasa susahnya loh Mbak, ya, untuk bisa menutup pintu di tanah air sendiri, ya. Gimana enggak pintu tikus tuh dibuka di Indonesia supaya orang kita masuk ke Malaysia. Di Malaysia pintu-pintu masuknya dibuka juga sama mereka. Nah, yang lebih saya nggak suka lagi, yang saya kritisi habis-habisan kemarin, pintu di Indonesia dibuka, pintu di Malaysia dibuka, habis itu dirazia. Begitu selesai dirazia, dipulangkan ke Indonesia, biaya pemulangannya Rp900. 900 ringgit itu breakdownnya 400 untuk biaya, 500-nya untuk fee perusahaan pemulangan. Kan kurang ajar namanya Mbak, gitu loh. Nah, yang seperti ini yang harus kita bereskan gitu. Saya kemarin baru seminggu yang lalu saya sidak KBRI. Gitu. Saya sidak KBRI kemarin dan itu sudah kita sampaikan semua. Dan kami ketemu dengan Menteri Sumber Daya Manusianya Malaysia dan saya sampaikan bahwa kalian butuh tenaga kerja, ya kan? Kami butuh lapangan pekerjaan. Tapi bukan berarti tidak ada penghormatan terhadap regulasi-regulasi yang harus disepakati bersama, gitu loh. Dan itu disepakati, alhamdulillah. Bu, seandainya Perpres tahun nomor 20 tahun 2018 ini sekarang kan masih menunggu permen untuk implementasinya. Seandainya mungkin pada saat ini permennya masih agak lama, apa yang akan terjadi? Saya kira memang harus kontrol Menteri Tenaga Kerja ya, yang harus kerja keras. Satu. Yang kedua tentu Komisi 9 kita kan minggu-minggu depan ini kan kita juga akan panggil menteri kan. Idealnya berapa bulan Bu setelah Perpres itu turun harus? Kalau dari Perpres ke Permen itu kan sebenarnya nggak lama ya. Karena sudah ada beda dengan ada klausul dari undang-undang ke kalau undang-undang ke peraturan menteri itu memang 1 tahun paling lama. Tapi kalau dari peraturan presiden ke peraturan menteri itu nggak lama. Harusnya nggak lama kalau Kementeriannya kerja. Oke. Baik, Ibu kelihatannya penekanannya langsung ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, saya ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, sambil menunggu, ini kan katanya tadi pagarnya adalah permen. Perpresnya sudah keluar, tapi tadi juga ada anggapan bahwa kalau bisa ini perpresnya dicabut saja. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya, jadi yang pertama, kalau tadi bicara masalah waktu, klausul itu kan ada di setiap peraturan. Jadi kalau di dalam Perpres ini kan paling lambat 3 bulan ya. Jadi pelaksanaan itu kan 3 bulan ya. Pelaksanaan dari Perpres tentu dengan permen. Ya kan, bahkan nanti ada juknis ya, juknas dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi kalau misalnya masalah waktu udah disebutkan kok, udah di state kok. 3 bulan itu harus dilaksanakan. Nah, jadi itu yang pertama. Berarti kan nanti siapa yang mengawasi itu? Ya itulah tugasnya DPR. DPR itu mengawasi presiden dan perangkatnya. Ya kan? Jadi tentu tidak hanya seorang individu presiden yang diawasi di DPR, kan menteri juga harus dilihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh bicara ya terkait tadi esensi. Kalau saya membaca ya, menyandingkan yang 2014 yang dibuat oleh Pak SBY. Kemudian ini 2018. Yang dibuat oleh Pak Jokowi 2018. Tadi yang saya lihat, kalau masalah esensi, rasanya kalau pembacaan saya, kecuali kalau saya salah gitu ya, itu nggak ada yang hilang. Misalnya tadi yang disampaikan mengenai IMTA,
ya memang tidak disebutkan IMTA dalam singkatan huruf capital letter. Kemudian masalah, bahkan tadi yang saya sampaikan, ada beberapa ayat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian ayat-ayat penting itu tetap ada. Nah, kalau misalnya beberapa persoalan ya yang mengakar tadi, misalnya kalau kita bicara terkait dengan unskilled worker, ya mungkin yang kita harus himbau kepada presiden gitu ya, kepada menteri, gimana nih vokasi kita, gimana BLK kita. Pak Menteri kan sangat semangat tuh ya Bu Irma ya dengan BLK gitu ya. Bisa nggak beneran jalan nih janjinya dulu dengan BLK sehingga skill dari workers ini bisa meningkat. Nah, ini kan yang harusnya ditagih. Karena tidak ada cara lain untuk bisa menahan arus itu. Oke, kalau saya boleh jujur, kalau saya sebagai ekonom, tapi ini kan sebetulnya kalau kita mengaitkan dengan nasionalisme, kita harusnya tidak harus bicara sekasar ini gitu ya. Kita mengekspor ke Malaysia, ya kan? Kita mengekspor ke Hong Kong sekian banyak tenaga kerja. Terus kalau misalnya mereka masuk ke sini, kemudian kita barrier habis-habisan, nurani kita mengatakan adil nggak? Nah, tapi kan kita tadi saya sampaikan bahwa ada suatu posisi di mana tugasnya negara itu membuat proteksi. Nah, bagaimana tadi? Oke, dengan sistem. Sistemnya seperti apa? Ya tadi, kalau misalnya disampaikan di sana bahwa yang diutamakan itu adalah tenaga kerja Indonesia. Bahkan di state loh, ayatnya tuh eksplisit. Kalau itu tersedia, itu nggak boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Tadi kalau misalnya teman-teman berargumentasi, untuk unskilled workers kita banyak kok. Nah, kalau misalnya memang itu, ya tuntutlah pemerintah. Kenapa? Misalnya untuk yang unskilled worker diisi, padahal kita punya. Nah, itu dia. Itu persoalan berbeda kan. Kalau itu ngadulah ke Senayan. Saudara, isu terkait dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia ini menjadi cukup menarik ketika tahun 2019 sudah akan ada pemilu dan bagaimana dampaknya? Karena tampaknya tadi Mas Iqbal juga mengatakan ada beberapa faktor, salah satunya isu ini yang akan pengaruh di 2019. Tetap bersama kami, saudara. Dialognya sesaat lagi.